أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, amma ba'd. Pertemuan kemarin kita membahas tentang aqiqah, yang hukumnya apa ini? Indak ya Cahya? Sunnah. Taib. Dan lebih sempurnanya yaitu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Karena khilaf dalam masalah ini antara istihbab dan wajibnya. Taib. Para fuqaha yang menyatakan wajib, apa pegangan mereka? Indak ya Badri? Hadis Samurah, bagaimana itu? Kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatih. Nah, pendalilannya Taib. Pada hadis tersebut penegasan bahwasanya setiap anak yaitu apa? Murtahanun, yaitu tergadaikan dengan akikahnya. Para ulama mengatakan maksudnya bahwa syaitan menahan mereka atau memiliki peluang besar untuk menggoda dan menyimpangkan mereka. Dan di antara sebab untuk lepas dari itu adalah dengan disembelih untuknya aqiqah. Kemudian dalil yang lain apa? Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Ihraqud dam. Taib. Seperti pada hadis Sulaiman bin Amir, fa ahriqu anhu daman, juga datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Taib. Ini perintah. Menurut mereka perintah menunjukkan wajib. Nah, bagaimana menjawabnya Ismail? Nah, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, man wulida lahu walad fa ahabba an yansuka falyansuk. Di sini, akikah tersebut dikembalikan kepada mahabbatul walid, orang tuanya suka atau tidak, ingin atau tidak untuk mengakikahinya, menunjukkan sifatnya sunnah muakkadah. Tayyib. Kemudian beban untuk menyembelih akikah ini atas siapa? Atau yang berhak untuk mengakikahi itu siapa? Ikhlas. Ayah. Tayyib. Yang berhak dan paling paling utama, paling kuat untuk dia dituntut mengakikahi adalah al-ab, sehingga dia menunaikan dari hartanya sendiri, tidak boleh menggunakan harta si anak, dan tidak melakukan akikah, ikhwan, ya, tidak mengakikahi seorang anak selain ayahnya kecuali dengan izin dari si ayah. Taib. Sehingga ketika misalnya ada orang lain, misalnya neneknya atau kakeknya ingin ikut mengakikahi atau dia yang ingin mengakikahi cucunya, maka taib, hendaknya ada izin dari si ayah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengakikahi Hasan dan Husain,
kemungkinan besarnya karena nafkah dari Hasan dan Husain ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sisi yang lain karena Nabi adalah orang yang paling berhak terhadap kaum mukminin. Adapun selainnya maka kalau dia selain ayah dari si bayi hendaknya mendapatkan izin dari ayahnya. Baik. Dan juga karena kuatnya tuntutan akikah ini, bahkan Imam Ahmad rahimahullahu taala menyarankan kalau seandainya saat itu belum punya, di hari ke-7 belum punya dan dia butuh berhutang, maka berhutang. Apabila memang dia ada harapan nanti bisa melunasinya. Dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Idza lam yakun malikan ma yu'aqqu fastaqrid. Arju an yukhlifallahu alaihi li'annahu ahya sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Baik. Idza lam yakun malikan, bagus dalam bentuk mabni fa'il aja. Idza lam yakun malikan ma ya'uqqu fastaqrid. Apabila dia tidak memiliki sesuatu untuk mengakikahi, maka berhutanglah. Arju an yukhlifallahu alaihi, aku berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti untuknya. Kenapa? Karena dia menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bagi orang-orang yang memiliki thiqah billah, memiliki kepercayaan, keyakinan kuat kepada Allah dalam ibadah-ibadah maliyah seperti ini, akhwan. Yakin Allah akan memberikan ganti. Allah akan memberikan ganti. Dia berhutang untuk bisa mengakikahi anaknya. Dan inti dari akikah pada penyembelihannya. Tidak usah mikir panjang dalam artian lalu bagaimana untuk masaknya, untuk ini dan itu, mengundang. Intinya adalah beli kambing disembelih di situ. Beli kambing disembelih. Setelah itu, mau dibagikan dalam bentuk mentah juga tidak masalah. Kepada tetangga, atau nanti kalau sudah punya uang untuk beli beli bumbunya, disimpan dulu, tidak masalah. Yang penting pada waktu penyembelihannya tersebut disembelih di hari ke-7 semenjak kelahiran. Fastaqrid, walaupun berhutang. Semoga dia diberi kemudahan untuk melunasinya dan Allah memberikan ganti baginya. Ini faedah tambahan untuk pembahasan kemarin, bahwasanya akikah adalah hak ayah yang paling utamanya. Ketika yang ingin menunaikan akikah selain ayah, maka hendaknya meminta izin kepada si ayah. Taib, karena dia yang paling berhak. Adapun tentang Nabi mengakikahi Hasan dan Husain, padahal Nabi adalah kakeknya, maka dijawab oleh para ulama, kemungkinan nafkahnya memang ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga karena Nabi yang paling berhak terhadap kaum mukminin secara keseluruhan. Baik. Kemudian terkait masalah akikah, apakah dipersyaratkan pada akikah itu syarat-syarat pada udhiyah? Ini dulu telah kita singgung, bahwasanya yang rajih tidak dipersyaratkan. Walaupun tentunya yang utama memang sesuai dengan syarat-syarat udhiyah. Akan tapi seandainya mampunya akhwan adalah kondisi yang yang di bawah umur, misalnya dari jenis ma'iz, belum genap 1 tahun misalnya, belum genap 1 tahun, baru 11 bulan, tapi sudah kelihatan itu sebagai kambing, sudah jelas itu manusia menyebutnya kambing, maka sudah sah.
Karena yang rajih dalam masalah ini tidak dipersyaratkan umur seperti pada udhiyah. Yang penting secara uruf hewan yang disembelih itu memenuhi kriteria kambing, bukan lagi cempe. Tahu cempe? Cempe itu orang mengatakan anak kambing dalam bahasa Jawa namanya cempe. Bahasa antum apa? Ikhlas. Anak kambing yang masih kecil. Belum disebut kambing. Ya, belum disebut kambing. Nah, tapi kalau sudah disebut kambing, orang sudah mengatakan ini kambing. Nah, secara urf maka itu sudah sah untuk dijadikan sebagai aqiqah. Dan ini yang dirajihkan oleh Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Dalam Al-Muhalla beliau mengatakan wa yujzi'u fiha al-ma'ibu sawa'un kana mimma yajuzu fil adhahi aw kana mimma la yajuzu fiha. Dan sah juga untuk akikah hewan yang dari jenis kambing yang ada cacatnya, baik itu dari kambing yang sah untuk udhiyah atau yang tidak sah. Yang penting disebut kambing. Dan tentunya yang selamat dari aib-aib itu lebih afdal, lebih utama. Misalnya ikhwan, bisanya membeli akikah dari kambing yang pincang misalnya. Kalau kambing pincang kan dalam udhiyah sah tidak? Tidak sah. Tapi untuk akikah itu sah. Cuman tentunya seorang berupaya memilih yang paling bagusnya sesuai dengan kemampuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun." Jangan memilih yang khabith, yang buruk-buruk yang kalian infakkan. Baik. Kemudian di antara hukum akikah tentang waktu disunnahkannya. Waktu utama untuk menyembelih akikah yaitu pada hari ke-7 semenjak kelahiran. Ini ditunjukkan oleh hadis yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di dalam kitab kita baca. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu gulamin murtahanun bi'aqiqatih tudbahu anhu yawma sabi'ih wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya disembelihkan atas namanya pada hari ke-7-nya, yaitu ke-7 dari kelahiran. Jadi hari kelahiran dihitung ikhwan, hari kelahiran hari pertama. Sehingga seandainya lahir hari Ahad, maka akikahnya berarti hari apa? Indah ke Hamzah. Hari dihitung hari ke-7 dari hari Ahad. Hari ke-7-nya adalah hari Sabtu. Dihitung mulai dari hari Ahadnya, lahir hari Ahad. Taib. Walaupun mungkin malam Ahad itu sudah dihitung hari Ahad. Dalam Islam penghitungannya kan mulai dari tenggelamnya matahari. Taib. Jangan ngikut penanggalan Masehi. Kalau penanggalan Masehi malam Sabtu, antum ditulis nanti di di catatan lahir ditulis mesti kalau oleh petugas yang mengurus kelahiran malam Ahad ditulis hari apa? Kalau malam Ahad ditulis hari apa? Hari Sabtu masih ya kan? Kalau malam Ahad belum sampai jam 00 masih ditulis hari Sabtu. Kalau kita maka harus tahu. Malam Ahad sudah dihitung hari Ahadnya. Berarti dihitung hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti akikahnya Sabtu. Baik.
Dan akikah itu intinya pada penyembelihannya. Menyembelih hewannya itu yang menjadi inti akikahnya. Jadi kalau dia menyembelih hari Sabtu, itu sudah terpenuhi tadi untuk contoh tadi, berarti dia memenuhi sunnah. Tudbahu anhu yauma sabi'ih, di hari ketujuhnya. Walaupun dia belum mampu untuk masak saat itu karena tidak cukup waktu, mengundang tetangga, teman-teman dekat, itu baru hari Ahadnya atau hari Seninnya, boleh tidak? Akbar, boleh saja. Karena apa? Intinya adalah pada penyembelihannya. Nah, sebagian orang keliru. Mengira akikahnya itu inti pada acara mengundangnya. Sehingga akikahnya sebenarnya hari Sabtu, tapi dia sudah menyembelih sejak hari Jumat. Biar apa? Hari Sabtunya yang tukang masak itu nyaman, tidak terburu-buru, akhirnya tayyib hari Jumat sudah disembelih. Maka ini keliru. Tayyib. Tapi kalau menyembelihnya malam Sabtu, sah belum? Sudah memenuhi sunnah belum? Indah ya Muhammad. Akikahnya hari Sabtu, dia menyembelih malam Sabtu, sah belum? Sudah sah. Sudah apa? Dalam artian sudah memenuhi sunnah maksud. Tayyib. Kemudian apabila luput penunaian hari Sabtu, penunaian hari ke-7, ya, penunaian hari ke-7, maka kapan menunaikan akikahnya? Telah datang dalam masalah ini, akhwan, tayyib, asar dari Aisyah radhiyallahu anha, untuk apa? Untuk menyembelih pada hari-hari kelipatan 7, yaitu hari ke-14, kemudian hari ke-21 dan seterusnya. Tapi kita tidak mendapati riwayat yang marfu' yang sahih tentang hal tersebut. Dan pendapat ini pendapat yang lemah. Yang rajih dalam masalah ini, kapan saja dia memiliki kemudahan, maka apa? Maka tunaikan. Baik. Kemudian apabila tidak memiliki kemampuan sampai waktu lama, kapan batas akhir orang tua disunahkan mengakikahi anaknya? Yaitu sampai menjelang balik. Dikarenakan kalau sudah mencapai usia balik, maka sudah lewat waktunya. Sudah lewat waktunya. Jadi batasan penunaian akikah ikhwan yaitu apa? Usia balik. Diambil dari mana? Diambil dari kata al-ghulam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatih. Ghulam, dan ghulam dalam bahasa Arab ikhwan yaitu sampai usia balik. Kalau sudah balik maka bukan ghulam lagi. Paham? Maka kalau orang tua belum mengakikahi anaknya tapi anaknya terlanjur balik, maka walaupun dia punya uang saat itu, diakikahi tidak aneh? Tidak, karena sudah lewat waktunya. Sudah lewat waktunya. Baik. Demikian pula permasalahan yang dekat dengan ini yaitu hukum mengakikahi diri sendiri kalau sudah tua. Dia sudah tua, dulu ayahku belum mengakikahi diriku. Aku sudah punya duit, bisa kerja sendiri, aku mau beli kambing untuk akikah diriku sendiri. Apakah yang seperti ini disunnahkan, Usamah? Tidak disunnahkan. Karena akikah beban atau taklif pada si ayah. Kalau sudah usia balik, maka sudah apa? Lewat waktu disunnahkannya akikah, maka sudah tidak perlu akikah lagi karena sudah lewat waktunya. Lalu bagaimana? Ya dengan ibadah-ibadah yang lain.
dia hari-hari korban, menyembelih korban, kemudian bersedekah, dan menempuh sebab-sebab yang lain demi kebaikan anaknya. Baik. Kemudian hukum berikutnya terkait akikah telah datang. Dalam masalah ini larangan memecah tulang-tulang dari hewan akikah, hewan yang disembelih sebagai akikah. Cuman riwayatnya dhaif. Baik. Maka dalam masalah ini tidak ada larangan apapun dalam penyembelihan, sembelih sebagaimana biasa. Tulang dicacah, dicincang sesuai dengan kebutuhan dalam memasaknya. Kenapa? Karena tidak ada larangan. Kemudian juga pada pembahasan yang lalu, di antara kebiasaan jahiliyah ketika menyembelih kambing atas kelahiran anak, mereka mengolesi kepalanya dengan darah. Dan ini kebiasaan jahiliyah. Setelah datang Islam tidak boleh ditiru yang demikian. Tayyib, maka tidak dioleskan apapun dari darah akikah kepada si bayi. Tayyib. Dan mana yang lebih utama antara memasaknya, kemudian mengundang atau memberikan kepada tetangga dan saudara-saudara, ataukah dibagi dalam bentuk mentah? Para ulama mengatakan lebih utama adalah sudah dalam kondisi dimasak, karena ini akan lebih memudahkan orang-orang miskin, para tetangga, teman-teman. Tayyib, dan itu juga sebagai bentuk tambahan ihsan, tambahan berbuat baik dan bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian hukum yang lain yang dikandung dalam hadis ini kita sempurnakan, wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Dan kepalanya digundul serta diberi nama. Ini sunnah yang lain, akhwani fillah, terkait kelahiran bayi yang dilakukan di hari ketujuh. Selain akikah, di sana ada sunnah yang lain, yaitu yang kedua adalah halqur ra's, mencukur gundul kepala si bayi. Dan tentang mencukur ini, kawan, telah datang juga pada hadis yang lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wa amitu anhu al-adha, hilangkanlah adha dari si bayi, yaitu maksudnya rambut bawaan semenjak lahir tersebut. Dan terjadi khilaf, apakah hukum ini berlaku bagi laki-laki dan juga bayi perempuan ataukah khusus laki-laki? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu khusus untuk laki-laki saja. Tapi kalau kita perhatikan rangkaian hadis ini semuanya berkaitan dengan bayi. Tayyib, sehingga seandainya seseorang tetap mencukur gundul bayi perempuan di hari ketujuh tersebut, maka tidak diingkari. Kenapa? Karena keumuman hadis Samurah itu semuanya kan hukumnya sama. Akikah juga sama laki-laki perempuan, memberi nama juga sama laki-laki perempuan. Demikian pula masalah masalah mencukurnya. Terlebih lagi dalam hadis yang lain diungkapkan dengan wa amiltu anhul adha, untuk menghilangkan adha dari si bayi. Taib.
Namun untuk bayi perempuan hanya waktu itu saja dicukur gundul. Adapun setelah itu maka tidak boleh bagi perempuan untuk dicukur gundul setelahnya. Dan seandainya seseorang membiarkan dan mengambil pendapat bahwasanya untuk bayi perempuan tidak masuk dalam hadis ini juga tidak mengapa. Tapi intinya di sini kalau seorang mau mencukur gundul bagi perempuan di hari ketujuh, maka tidak diingkari. Kemudian yang ketiga dari hadis Samurah tersebut, sunnah yang lain adalah memberi nama. Memberi nama di hari ketujuh apabila belum dapat nama di hari-hari sebelumnya. Bukan berarti seseorang sebelum hari itu tidak boleh. Bahkan telah datang dalil jika memang sudah mendapatkan nama untuk si bayi semenjak hari pertama, maka diberi nama sejak kelahiran itu juga tidak masalah. Sebagaimana penamaan Maryam, wa inni sammaituha Maryam, di hari kelahirannya. Demikian pula Nabi menamakan putranya Ibrahim itu di pagi harinya. Ulida lillailah gulam fasammaituhu bismi abi Ibrahim. Dilahirkan untukku tadi malam anak laki-laki, aku menamainya dengan nama bapakku Ibrahim. Tayyib. Dan pemberian nama merupakan hak ayah. Jadi yang paling berhak dalam pemberian nama adalah bapak. Apabila terjadi khilaf antara bapak dan ibu tentang suatu nama, maka ketetapannya, pemilihannya itu di tangan si bapak. Dan tentunya selama nama tersebut tidak ada padanya penyelisihan syar'i. Harus memilih nama-nama yang syar'i, nama-nama yang tidak terkandung padanya ta'bid li ghairillah, juga makna yang buruk. Pembahasan berikutnya, apakah khitan termasuk di antara perkara yang disunnahkan di hari ketujuh? Terkait laki-laki, maka kita ketahui bahwasanya khitan bagi laki-laki adalah apa? Hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dan terkait waktu wajibnya yang memang betul-betul harus dikhitan, yaitu menjelang balik. Kalau sudah menjelang balik maka itu wajib untuk dikhitan. Adapun waktu yang paling utama, maka kita tidak mendapati dalil yang sabit penetapannya di hari ketujuh. Tidak ada dalil yang menyatakan bahwasanya itu termasuk sunnah-sunnah di hari ketujuh. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnul Munzir rahimahullah, laisa fi babil khitani nahyun sabat wala li waqtihi khabarun yurja'u ilaih wala sunnatun tuttaba'. Tidak ada terkait masalah khitan larangan yang sabit waktu-waktunya, juga tidak ada tentang waktu penetapan yang utama untuk khitan itu suatu hadis khabar yang bisa menjadi rujukan. Wala sunnatun tuttaba', demikian pula tidak ada sunnah yang diikuti yang sabit dalam masalah ini. Sehingga wa tusta'malul asya'u ala ibahatin wa la yajuzu hadru syai'in minha illa bihujjah. Sehingga hukum dalam masalah ini sifatnya mubah. Kapanpun akhwan sifatnya mubah, tidak boleh kita membatasi sesuatu yang asalnya mubah kecuali dengan hujjah. Naam. Wala na'lamu ma'a man mana'a an
yakhtina as-sabi an yukhtina as-sabiyya li sab'ati ayyamin hujjah. Demikian pula kami tidak mengetahui bersama orang yang melarang anak kecil umur 7 hari di khitan. Enggak ada pelarangan di situ. Tayyib, seandainya memang ingin untuk mengkhitan di hari ke-7 boleh-boleh saja. Selama tadi tidak menimbulkan darar kepada si anak. Ya, tidak menimbulkan darar kepada si anak dan mendapati memang yang ahli mengkhitan anak-anak kecil. Tayyib. Tapi yang paling wajib diperhatikan yaitu ketika menjelang bulugh, ketika menjelang balik harus sudah dalam kondisi berkhitan. Taib. Barakallahu fikum. Dan di sana ada bid'ah yang banyak terjadi terkait masalah kelahiran, yaitu azan dan iqamah di telinga maulud. Maka ini adalah sesuatu yang mubtada', tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Memang telah datang dalil man wulida lahu maulud fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra lam tadurrahu ummus sibyan. Tapi hadisnya dhaifun jiddan. Ingat saja tentang hadis disyaratkannya adzan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri, hadisnya dhaifun jiddan. Barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil